Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Bab 29. Ira jadi merasa seperti dejavu, sebab baru kemarin dirinya tidak bisa menghubungi Bian. Namun saat Ira hendak melanjutkan kendaraannya, ponsel dokter itu kembali berdering. Ira pun mengurungkan niatnya. Kemudian ia langsung menjawab panggilan dari kekasihnya tersebut. Telepon terhubung. Assalamualaikum sayang. Sapa Bian dari seberang telepon. Waalaikumsalam. Ya ampun, kamu kemana aja sih? Kenapa baru hubungin aku? Ira langsung protes pada kekasihnya itu. Maaf sayang, tadi pas baru sampai sini ternyata ponsel aku lobet. Terus barusan aku habis sholat maghrib dan ponselnya masih dicas. Jelas Bian. Oh, kirain kamu mau ghosting, ucap Ira. Ia jadi netting karena ucapan kakak dan papahnya itu. Lah, kenapa kamu mikir begitu? Jauh banget sih mikirnya. Gak mungkin lah aku ninggalin kamu gitu aja. Sahut Bian yakin. Ya siapa tahu, namanya juga jauh di mata, ucap Ira. Tapi dekat di hati kan? Ucap Bian. Mulai deh gombal. Ya udah, aku mau pulang dulu. Yang penting sekarang kamu udah sampai markas dengan selamat. Gak belok ke rumah cewek lain kan? Canda Ira. Ya, kok udahan sih? Padahal aku udah kangen banget loh. Ucap Bian. Ya kan aku mau nyetir. Bahaya kalau sambil teleponan sayang. Sahut Ira. Ya udah, nanti kalau udah sampai rumah dan udah santai, langsung hubungi aku ya. Aku kangen. Iya, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan terputus. Ira yang sempat murung pun kini tersenyum. Ia senang karena kekasihnya itu sudah memberi kabar. Ira pun bersemangat ingin segera sampai di rumah. Hari-hari berikutnya pun mereka lalui dengan penuh kemesraan. Setiap ada waktu luang, mereka pasti saling berhubungan. Seolah jarak tidak menjadi penggalang bagi dua insan yang sedang dimabuk asmara itu. Hingga suatu ketika, seminggu sebelum jadwal kepulangan Bian, pria itu mendadak tidak bisa dihubungi, seolah hilang di telan lautan. Tumben pagi-pagi belum ada kabar, gumam Ira saat baru tiba di rumah sakit. Tadi ia kesiangan karena semalam Bian menelponnya hingga dini hari. Sehingga Ira baru sempat mengecek ponselnya saat dirinya sudah ada di rumah sakit. Ira yang penasaran pun akhirnya menghubungi nomor ponsel Bian. Tumben nomornya nggak aktif. Kemana ya dia? Gumam Ira. Perasaannya mulai tidak enak. Namun Ira berusaha tetap positive thinking. Mungkin lobet kali. Semalam kan habis teleponan. Pasti dia langsung tidur, terus lupa ngecas HP-nya. Ucap Ira, berusaha menenangkan hatinya. Akhirnya Ira melanjutkan pekerjaannya. Ia melakukan pekerjaan seperti biasa hingga tiba waktu istirahat. Ia pun langsung mengecek ponselnya lagi. Hati Ira semakin gelisah karena sampai siang hari Bian masih belum ada kabar. Dia kemana sih? Keluh Ira. Berulang kali Ira berusaha menghubungi ponsel Bian. Bahkan ia menghubungi nomor satunya. Tetapi kedua ponsel pria itu tidak ada yang aktif. Ya Tuhan, kamu kemana sih, Bi? Gumam Ira. Wajahnya mulai terlihat pucat. Ia sangat takut terjadi sesuatu pada Bian. Ira sendiri sangat yakin bahwa Bian tidak mungkin meninggalkannya. Sehingga ketika Bian tidak bisa dihubungi, Ira khawatir pria itu mengalami sesuatu yang berbahaya. Ya Allah, tolong lindungi Bian. Semoga dia sehat dan selamat, tidak mengalami kendala apapun. Gumam Ira. Saat jam istirahat sudah habis, Ira kembali bekerja. Arga dapat melihat raut wajah Ira yang biasanya ceria, karena sedang kasmaran itu kini terlihat murung. Dokter Ira lagi sakit. Tanya Arga. Hah? Enggak dok, jawab Ira. Namun ia tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya. Tapi mukanya kelihatan pucat banget deh.
Apa kurang istirahat? Tanya Arga lagi. Masa sih? Iya mungkin karena kurang tidur aja kali, jawab Ira. Ia tidak ingin ada orang lain yang mengetahui apa yang sedang ia khawatirkan saat ini. Kalau emang gak enak badan, istirahat aja dulu. Lagian besok juga kan jadwal off. Jangan sampai nanti malah ngedrop. Ucap Arga. Nggak apa-apa kok dok, lagian kan tinggal beberapa jam lagi. Justru saya nggak enak, besok off, masa sekarang mau santai? Sahut Ira. Arga tersenyum. Padahal rumah sakit punya orang tuanya. Tapi masih aja bersikap seperti staf biasa. Batin Arga. Ia salut melihat kegigihan Ira dalam bekerja. Sejak saat itu, Ira tidak bisa menghubungi Bian. Hari-harinya berubah menjadi kelabu. Ia pun terlihat begitu murung, terlebih ketika orang tuanya menanyakan perihal kepulangan Bian. Bian jadi pulang besok, Ra. Tanya Muh saat mereka sedang makan malam. Sebenarnya sudah sejak beberapa hari lalu Muh menyadari ada yang lain dari anaknya. Namun baru kali ini ia mendapat kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya ia menunggu Ira cerita lebih dahulu. Akan tetapi, Ira tetap bungkam hingga Muh melontarkan pertanyaan tersebut. Ira menelan salivanya. Ia bingung hendak menjawab apa. Jadi, Pak, jawab Ira tanpa menatap Muh. Melihat sikap Ira, Muh dapat menebak bahwa ada sesuatu di antara hubungan anaknya itu. Selama ini, Muh memang tidak ikut campur lagi, sebab ia pikir hubungan mereka sudah stabil. Sepertinya ada yang gak beres. Aku harus cari tahu. Batin Muh, ia tidak mungkin diam saja melihat anaknya murung seperti itu. Ia pun tidak tega untuk mencecar Ira dengan berbagai pertanyaan. Selesai makan malam, Ira langsung kembali ke kamarnya. Di kamar, Ira mengambil ponselnya dan berharap ada notifikasi pesan dari Bian. Kamu kemana sih, Bi? Gumam Ira. Ia sangat lemas karena masih belum juga ada kabar dari pria itu. Tanpa terasa, air mata Ira menetes. Ia takut kehilangan Bian. Ira sudah terlanjur mencintai pria tersebut. Bi, aku harap kamu baik-baik aja di sana. Aku yakin kamu gak mungkin ninggalin aku, gumam Ira. Sebelumnya, Bian pernah menjelaskan perihal resiko pekerjaannya terhadap Ira. Ia mengatakan bahwa kapanpun dirinya bisa saja mendapat tugas rahasia secara mendadak. Bian memberitahu hal itu agar sesuatu saat jika dirinya menghilang, Ira tidak terlalu khawatir. Mungkin Bian memang mendapat tugas itu, dan tidak sempat berpamitan dengan Ira karena tidak ada waktu lagi. Keesokan harinya, Ira bertemu dengan Zain di rumah sakit. Katanya hari ini pacar kamu pulang. Kok kamu gak jemput? Tanya Zain. Ternyata ia pun memperhatikan Bian. Dia nggak jadi pulang hari ini, jawab Ira ketus. Zain mengerutkan keningnya. Loh, gak jadi gimana? Kan dia udah janji mau ngelamar kamu kalau bebas tugas. Tanya Zain lagi. Iya, dia mau ngelamar aku kalau bebas tugas, dan sekarang dia belum bebas. Lagian aku yang mau nikah, kenapa abang yang ribet sih? Sentak Ira. Kemudian ia langsung berlalu. Hilangnya Bian membuat Ira jadi sangat sensitif, sehingga ia marah begitu saja pada kakaknya tersebut. Zain ternganga melihat sikap adiknya seperti itu. Lah, kenapa ngamuk? Apa hubungan mereka bermasalah? Gumam Zain. Kenapa, Mas? Tanya Intan saat melihat suaminya sedang melamun sambil menatap ke arah Ira yang semakin menjauh. Itu, katanya kan calonnya Ira mau pulang besok. Tapi aku cuma nanya ke dia, Iranya malah marah-marah. Jawab Zain. Kemudian mereka berjalan ke arah ruangan Zain. Marah-marah. Lagi berantem kali, makanya dia sensi. Ucap Intan. Itu dia. Aku juga mikirnya begitu. Cuma aku khawatir aja kalau ternyata cowok itu nyakitin Ira. Ucap Zain. Ia terkesan menyebalkan karena terlalu ikut campur pada hubungan adiknya. Namun sebenarnya Zain melakukan hal itu karena sangat peduli pada Ira. Ia tidak ingin adiknya disakiti oleh pria manapun.
Sejak awal, Zain tidak setuju Ira berhubungan dengan Bian. Selain karena Bian pernah mendekati Intan, tetapi profesor itu khawatir Bian tidak setia karena hubungan jarak jauh mereka. Ya udah, sekarang kita doain yang terbaik aja untuk mereka. Semoga apa yang Mas khawatirkan tidak terjadi, ucap Intan. Amin. Sahut Zain. Zain, Panggil Muh yang berpapasan dengan Zain. iya Pak, Tanya Zain. bisa ke ruangan Papa sebentar? Tanya Muh, ia ingin membahas mengenai proses peralihan jabatan. Sayang, aku ke ruangan Papa dulu ya. Ucap Zain pada Intan. Kemudian ia meninggalkan istrinya tersebut. Saat tiba di ruangan Muh, pria itu langsung duduk. Namun ia bukan membahas mengenai pekerjaan, tetapi Zain malah menanyakan perihal hubungan adiknya. Pak, itu calonnya Ira jadi pulang besok. Tanya Zain. Muh mengerutkan keningnya. Entahlah, kenapa kamu tanya ke Papa? Muh balik bertanya. Sebenarnya ia sudah menghubungi orang tua Bian. Muh pun sudah mendapatkan jawabannya. Namun ia tidak ingin memberitahu Zain mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Ya, Papa kan kenal sama orang tua cowok itu. Siapa tahu Papa dapat info. Ucap Zain. Ia tidak ingin menyebutkan nama Bian. Zain, Papa manggil kamu ke sini untuk bahas pekerjaan. Masalah hubungan adikmu dengan kekasihnya, biarlah jadi urusan dia. Toh, mereka belum menikah. Kalaupun gagal, mungkin bukan jodohnya. Jelas Muh. Zain heran karena papanya itu terlihat santai. Papa nggak peduli sama Ira. Tanya Zain. Zain seperti itu karena tidak tahu apa yang papanya lakukan di belakang mereka. Bukan nggak peduli, Zain. Sebagai orang tua, Papa tahu kapasitas Papa. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Saran Papa, kamu juga jangan terlalu menekan Ira. Kita nggak tahu apa yang sedang dia rasakan saat ini. Nasihat Muh. Papa nggak mau nantinya Ira malah stres karena terlalu kita tekan. Sekarang anggap aja kita nggak tahu kalau dia pernah punya rencana mau nikah. Kalau memang Bian memenuhi janjinya, alhamdulillah. Kalau enggak, kita doakan yang terbaik untuk Ira. Lanjut Muh. Iya, Pak. Sahut Zain. Ia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Keluarga itu harus jadi support sistem terbaik. Jadi jangan sampai kita justru menjadi beban karena memberi tekanan padanya. Kalau bukan kita yang mendukung Ira, siapa lagi? Tanya Muh. Zain mengerutkan keningnya. Perasaan dulu Papa nggak gitu ke aku. Aku malah ditekan terus masalah Intan. Apa Papa lupa? Tanya Zain sebal. Kamu dan Ira beda kasus. Papa push kamu supaya anak lelaki Papa ini lebih gentle dan nggak cuma mengandalkan gengsi. Kalau kamu sadar apa yang sudah Papa lakukan untuk hubungan kalian, pasti kamu akan berterima kasih. Ucap Muh. Zain lupa bahwa Muh berkontribusi besar bagi hubungannya. Bahkan Muh pula yang mengurus proses agar Intan bisa pindah magang ke Jakarta. Iya, maaf Pak. Aku hilaf. Ucap Zain. Ya sudah, lebih baik kita lanjutkan masalah pekerjaan. Ajak Muh. Akhirnya mereka pun kembali bekerja. Saat sedang membuat laporan, Ira malah melamun. Kalau hari ini dia nggak muncul, berarti emang ada sesuatu. Tapi aku masih percaya kalau kamu bukan mau ghosting. Mungkin kamu emang lagi ada tugas khusus yang nggak bisa diceritain ke aku. Batin Ira sambil menatap layar komputer dengan tatapan kosong. Kenapa akhir-akhir ini dia sering melamun ya? Apa ada masalah? Aku juga udah lama gak dengar tentang calon suaminya. Katanya kan dia mau nikah dalam waktu dekat. Batin Arga sambil menatap Ira. Hari berlalu, bulan pun berganti. Bahkan kini sudah setahun lebih sejak Bian menghilang.
Sampai saat ini Ira masih menjaga hatinya. Ia yakin Bian akan kembali dengan selamat. Zen yang sudah diminta untuk tidak ikut campur pun tak banyak bertanya. Ia bersikap seolah Ira tak pernah memiliki hubungan dengan Bian. Justru Zen berharap Ira bisa move on. Seperti biasa, ia selalu menjodohkan Ira dengan Arga. Ia tidak ingin adiknya itu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Kamu datang ke acara nikahan Dokter Ari kan? Tanya Zain pada Ira. Datang, Mas. Mas datang. Ira balik bertanya. Insya Allah, rencananya kamu mau datang sama siapa? Paling sendiri. Kenapa gak bareng Dokter Arga aja? Mas, udah deh. Emang Mas gak bosan berusaha nyomblangin aku sama dia terus? Kalau aku suka, pasti dari dulu juga aku udah sama dia, Mas. Tapi masalahnya perasaan itu gak bisa dipaksa, Mas. Keluh Ira. Ya udah, kamu mau bareng sama kami nggak? Tanya Zain. Gak usah deh, aku sendiri aja. Jawab Ira lagi. Ia sedang ingin menyendiri. Sejak Bian menghilang, Ira memang lebih menutup diri dari siapapun. Oke, tapi kalau kamu berubah pikiran, langsung hubungi aku aja ya. Pinta Zain. Siap, Mas. Sahut Ira. Mereka pun berpisah. Malam hari, Ira sudah bersiap untuk menghadiri acara yang disebutkan tadi. Ia berdandan natural dan menggunakan gaun yang waktu itu pernah ia pakai saat pertama kali bertemu Bian secara tidak sengaja. Ira terlihat begitu cantik. Tampilannya persis seperti ketika ia mendapatkan buket bunga yang dilempar oleh Bian kala itu. Setelah itu, Ira pun pergi ke pesta tersebut. Ia sengaja datang agak telat karena tidak ingin bertemu dengan yang lainnya. Begini lebih nyaman, gumam Ira. Ia berharap tidak bertemu dengan keluarga atau rekannya di pesta tersebut. Meski kemungkinan itu sangat kecil, Ira sangat malas jika ada yang bercanda dengan mengatakan, "Kapan nyusul?" Kalimat singkat itu membuatnya sakit hati meski sekedar candaan. Setibanya di pesta, Ira memarkir mobilnya di parkiran yang ada di halaman gedung tersebut. Kemudian ia masuk dan langsung menuju ke pelaminan untuk memberikan selamat. Setelah memberikan ucapan selamat pada pengantin, Ira menuju tempat hidangan. Ia mengambil minuman dan mencari tempat yang agak sepi. Kebetulan di samping gedung itu ada taman. Ira pun duduk di sana. Ira tersenyum getir sambil menatap ke arah keramaian. Manusia itu memang hanya bisa berencana. Tapi Tuhan yang maha menentukan, Bi. Bi, kapan kamu datang? Lirih Ira dengan mata berkaca-kaca. Seolah doanya langsung dikabulkan, tiba-tiba sosok itu melintas di depannya. Jantung Ira berdebar hebat. Sosok yang sangat ia rindukan itu kini telah muncul. Bian, ucapnya. Ira pun langsung berdiri dan mengejar pria itu. Bi, tunggu, ucap Ira. Kemudian ia meraih tangan pria tersebut hingga menoleh ke arahnya. Bi, kamu kemana aja? Aku kangen, lirih Ira. Kemudian ia langsung memeluknya dan menangis di pelukan pria tersebut, tanpa berkata-kata. Tangisan Ira terdengar begitu menyayat hati, seolah meluapkan rasa sesak yang selama ini terpendam. Namun pria itu tidak membalas pelukan Ira, ia malah melepaskannya. Mas Malik, itu siapa? Tanya seorang wanita yang muncul di belakang Bian.